Nah, ini ada berita terbaru lagi dari Pak Purbaya. Ada aja gebrakannya ya. Ini 26 PNS pajak dipecat karena main api dengan uang rakyat. Menteri Purbaya tegas, tidak ada ampun bagi pengkhianat keuangan negara. Nah, ini baru top ini ya. Ini baru menteri yang memang benar-benar bisa diandalkan gitu. Ini baru terungkap saat Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Lalu yang kemarin-kemarin itu ngapain aja gitu? Waktu ada zamannya Bu Sri Mulyani itu mafia-mafia pajak kayak gini nih kok dibiarkan aja gitu loh Bu. Kenapa baru sekarang ganti menteri baru terungkap semuanya? Kita simak saja gimana statement dari Pak Purbaya. Buat kalian yang belum like, komen, atau subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Ya, mau pecat, jadi pecat. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang harus diambil lagi, biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain. Sekarang bukan saatnya main-main lagi. Dengar nih ya. Nih Pak, masukkan aja nih ya Pak ya. Karena mereka tuh udah menyelewengkan uang negara. Kenapa nggak dipecat aja, lalu dimasukkan ke dalam kategori koruptor? Karena mereka tuh sudah merugikan negara gitu, merugikan rakyat Indonesia gitu. Jangan cuma dipecat Pak. Kalau bisa diadili, dimasukkan ke dalam bui biar kapok. Kita akan pembersihan di situ. Buat teman-teman pajak, ini bukan saatnya main-main lagi. Nah, loh, ini hal kayak gini ya membuat netizen bertanya-tanya apa yang dikerjakan sama Menkeu yang lalu. Betul, ini pertanyaan saya. Yang dikerjakan oleh Sri Mulyani. Pantesan aja anak buahnya pada mencintai Sri Mulyani. Ntar dulu deh, gue serius nanya. Ini maksudnya petugas nakal yang dipecat itu nakalnya gimana nih? Korup apa gimana? Kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalkan korup cuma dipecat itu mah nggak cukup. Kalau namanya korup, karena berhubung Indonesia ini adalah negara hukum, ya dipenjerong dong, say. Dihukum dong. Masa dipecat doang? Dipecat pun duitnya juga masih banyak. Sejauh ini yang dipecat baru puluhan ya. Yang gue baca beritanya kayaknya 26 pegawai pajak ya, PNS pegawai pajak yang dipecat gitu ya. Padahal oknum-oknum yang nakal tuh kayaknya ratusan bahkan ribuan mungkin ya. Itu namanya Indonesia oknum, tapi oknum kalau dikumpulin bisa bikin dirjen pajak sendiri. Yang awal-awalnya pada meng-underestimate Pak Purbaya, makin lama makin kesini makin muji. Untung gua salah satu orang yang tidak pernah menghujat Pak Purbaya di awal masa dia dilantik sama Bapak Prabowo Subianto. Ternyata reshuffle-nya Bapak Prabowo Subianto mengganti menteri yang lama dengan Pak Purbaya itu adalah pilihan yang tepat. Sekarang giliran Menteri ESDM nih, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang terhormat nggak ada kepikiran untuk mereshuffle, nggak ada kepikiran untuk ganti nih, ya kan? Biar bisa apple to apple gitu kalau mau disandingin sama Pak Pur gitu loh, biar apa ya? Biar apple to apple lah, biar sepadan gitu. Betul. To be honest, gue baru tahu dan gue baru sadar ya, ternyata Menkeu itu powernya sebenarnya sekuat itu ya, bisa sampai memecat pegawai pajak. Lah kalau powernya sekuat itu, kenapa Menkeu yang lalu diem-diem baik gitu loh? Ini masalahnya. Naikin pajak seenak jidat, terus menyusahkan, menyengsarakan rakyat kecil, naikin pajak apa segala macam. Giliran yang ini Pak Pur, Menteri Menkeu yang baru ya bisa dengan mudahnya memecat pegawai pajak. Lah yang kemarin ngapain? Kata gue tidur. Ini ya Pak Ahok versi soft spoken tau kagak lu. Nah buat anak muda kayak gue, kalau nontonin Pak Purbaya lagi speech, lagi pidato atau lagi apa gitu ya, memang kadang menteri yang satu ini nih oversharing gitu ya kan. 3 kata lucu, menteri oversharing 2025. Tapi nggak apa-apa Pak Pur, oversharingnya tuh jadi apa ya? Jadi merasa kalau Bapak ini juga adalah sebagai rakyat yang menyuarakan suara rakyat gitu loh. Karena Gen Z sekarang kan juga kebanyakan oversharing, ya kan? Nah Pak Pur ini mungkin salah satu yang mau ke Gen Z gitu, tapi udah nggak bisa karena gennya udah beda, generasinya udah beda gitu. Tapi nggak apa-apa Pak Pur, tetaplah oversharing Pak. Terus kalau gue pikir-pikir ya, kasihan juga ya jadi rakyat Indonesia ini karena jarang banget dapet pejabat pemerintahan yang benar. Sekalinya Pak Pur cuma melakukan pecat PNS itu apresiasinya gede banget dari rakyat gitu loh. Padahal ya memecat pegawai yang nakal itu adalah bare minimum gitu loh. Jangankan untuk pemerintahan ya, kalau lo kerja di kantor terus lo nakal atau lo berbuat hal yang tidak benar itu bisa jadi dipecat. Apalagi ini pemerintahan suatu negara yang besar. Indonesia ini negara kecil loh. Dan memecat itu adalah bare minimum. Bare minimum aja dipuji sama rakyat, saking rakyat jarang mendapatkan pejabat yang benar. Kalau kinerjanya kayak Pak Purbaya kayak gini ya, mau gaya ngomongnya ceplos-ceplos kayak, mau gaya cowboy kayak, mau gaya mau gaya Gen Z kayak, mau gaya apaan kayak, ya udah dah terserah dah, atur aja deh Pak Pur deh, atur deh. Ini satu menteri kayak Pak Purbaya ini aja gacor banget. Lu kebayang nggak kalau Pak Pur disandingin sama Bu Susi, disandingin sama Bu Retno, disandingin lagi sama menteri-menteri yang bagus gitu ya, disandingin sama Pak Ahok gitu ya. Cakep banget nggak tuh Indonesia? Udah hidup di Konoha mah gini aja. Kalau Pak Purbaya banyak yang benci, kalau Pak Purbaya banyak yang mau melengsarkan, udah berarti Pak Pur kerjanya benar. Gitu aja.
Nah, kan setuju kan? Kalau yang memang benar-benar korupsi ya diadili Pak gitu, jangan cuma dipecat karena mereka tuh uangnya masih banyak. Dipecat pun mereka masih bisa menikmati hasil dari penyelewengan uang itu Pak. Harus diadili Pak kalau memang terbukti korupsi. Jangan cuma dipecat. Nah ini baru yang gua mau, ini yang gua demen, ini yang gua Iya, aku resep. juga demen ini. Tuh bersih-bersih pajak, dirjen pecat puluhan pegawai nakal tanpa ampun. Nih yang gua mau, ini yang gua pengen. Coba semua pejabat kayak begini ya kan. Ada 100 pejabat kayak gini pasti maju Gua Indonesia. apresiasi, makasih banyak Bapak. Kerjanya udah bener. Begitu gua apresiasi yang begini mah. Gua mewakili netizen seluruh Indonesia. Makasih banyak karena udah berani tegas pecat semua pegawai yang bandel. Emang yang begitu mah orang pantas kerja di pemerintahan. Betul. Begini apa ya, dari kemarin kan gue jadi orang ngomel-ngomel baik, jadi gue resep kayak Pak Baya, Bu Titi yang kerjanya pada bener gitu ya kan. Terus AHY kalau nggak salah tuh katanya bener juga, gue belum ngecek sih. Cek dulu Ntar gua nanti lagi ya. dah. Begini maksud gue, kerjanya rapi, tegas, jangan pletot-pletot. Nih gue nih ya, karena dia udah kerjanya baik ya kan, kerjanya bagus. Gue mau mengucapkan terima kasih banyak karena udah kerja bener. Oke Pak, terusin yang begini, jangan sampai betul, Pak. berubah daglog lagi kayak yang lain ya. Oke, semangat kerjanya. Resep gue yang gini mah padat banget loh. Iya, kita harus berterima kasih nih buat Pak Purbaya. Ini semoga menjadi contoh untuk menteri-menteri lainnya untuk bekerja secara lurus gitu ya. Nggak melenceng lagi. Dan yang melenceng pun harusnya segera dilengserkan. Dilengserkan saja Pak. Jangan dipertahankan. Merugikan rakyat Indonesia aja Pak. Lihat no, 26 PNS pajak dipecat karena main api dengan uang rakyat. Nah, no, lihat no, Pak Baya no. Tidak ada ampun bagi pengkhianat keuangan negara. Iya Pak, pecatin Baya Pak, ya pecatin kalau bisa no ya. Seluruh Indonesia ya, ya ditelusuri Pak. Ya, Betul. itu Pasti banyak 26 itu. kan nggak tahu, cuma Segelintir aja satu itu. kota kali ya kan. Kan di Indonesia banyak kota Pak. Banyak ya, pulau. bisa ditelusuri Pak. Dari Ya, Sabang kalau bisa sampai nih. Merauke itu pasti ada Ya. ribuan ini. Udah nggak ada ampun, udah diapain, dicemplungin ke Danau Nusa Kambangan aja Pak sekalian. Ya. Nah, soalnya saya udah gedek Pak, bener Pak. Iya sama Pak. Pokoknya saya dukung terus Bapak ya, Pak Baya. Siap. Gedek buat gua. Nah nih Pak Prabowo nih, PR lagi nih Pak. Cek semua pulau-pulau, kota-kota nih yang memang benar-benar mafia pajak, segera dilengserkan aja Pak. Jangan dikasih ampun. Masih banyak kok orang-orang yang baik dan jujur pasti di Indonesia ini, biar Indonesia tuh maju gitu. Jangan cari orang-orang yang benar-benar kayak cuma mau cari untung Pak. Nah, kita harus cari orang-orang yang jujur, yang amanah gitu. Biar Indonesia ini menjadi maju Pak. Gitu Pak Prabowo. 26 pegawai pajak dipecat. Kenapa? Ini perintah presiden. Bersih-bersih. Ya, bersih-bersih pada korupsi supaya rakyat yakin dan percaya kepada petugas pajak. Terima kasih Pak Presiden Prabowo yang telah mendengar keluhan-keluhan rakyat tentang pajak yang banyak sekali korupsi. Kita bayar pajak, petugas pajak korupsi lagi. Ini kan pemerasan Pak Presiden. Nah, betul. Jadi terima kasih kepada siapa namanya Dirjen Pajak itu, Pak Bimo, yang sudah melaksanakan perintah Jenderal Prabowo. Ya, semoga ada yang lain yang memecat bawahannya yang korupsi. Pasti ada itu bawah-bawahnya atau atas-atasannya Jangan sampai ini. negara kita yang kaya raya ini dari pajak hasil bumi, tapi rakyatnya miskin atau dimiskinkan. Ya, rakyat Indonesia sengaja dimiskinkan melalui pajak. Rakyat diperas, petugas pajak kaya raya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Presiden Prabowo dan Dirjen Pajak. Semoga diikuti oleh BUMN yang lain. Ya. Kita dukung ini orang-orang yang jujur nih. Kita kawal terus menteri-menteri yang memang benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia. Kita kasih apresiasi. Ini baru pajak nih ya. Pasti ada lagi nanti yang nyusul nih. Apa aja nanti ya yang akan terkuak tentang penyelewengan uang negara. Purbaya itu mengatakan dia akan tangani sendiri. Baguslah Ya kan? berarti.
ke Dirjenan Pajak kan di Dirjenan Bea Cukai. Pajak dan Bukti bea cukai. kan? Karena di situ memang sumber korupsi. Ada 4 area korupsi nih, terbesar masih ada nih yang ternyata. selalu disebut oleh masyarakat. Apa itu, Pak? Pajak, 2 bea cukai, 3 pertambangan, Pertambangan bentar 4 lagi nih. perkebunan. 2 diantaranya sekarang di bawah tangannya Menteri Keuangan baru. Di tangan. Dan dia sudah menyatakan itu karena di sana mafianya itu luar biasa. Ngeri ya. Artinya Mahfud, selain Anda mengapresiasi Menteri Keuangan, Anda juga menantang Menteri Keuangan bahwa ada ini loh di tempat Iya, Anda. enggak nantang lah, menyarankan aja kalau berani gitu. Iya, kalau berani. Ya, Pasti yang berani lah. itu. Ini Mas, yang akan menekan dia seperti halnya menekan saya dulu, itu adalah orang-orang besar juga. Ada yang dengan terang-terangan, ada yang mau nyuap, ada yang ngancam juga, saya ancam balik. Itu terutama yang di kasus BLBI ya, nanti saya Ini ini. juga ternyata ya Sebentar, mafia Mahfud negara ngancam, ini. bahwa ngancam balik itu BLBI, Pak ya? Bukan soal Iya. kasus ini, oke. Enggak. Saya yang meneruskan kasus itu ini, nanti, yang soal ngancam kasus balik ini itu. enggak. Yang kasus ini saya ribut dengan DPR aja, saya dibilang menteri provokator, menteri apa gitu. Iya, Pak. Jadi rame. Sesudah itu saya buktikan mereka kicap semua. Dan diem semua. Bapak jadi pusat perhatian orang ketika di DPR menghadapi seluruh anggota Komisi 3 DPR waktu itu kan, Pak ya? Iya. Nah, mudah-mudahan Pak Purbaya bisa menangani ini, dan kebetulan Pak Prabowo juga sudah menyediakan dirjen yang baru untuk bea cukai, bagus sehingga banget. dia Iya, tidak iya, terkontaminasi. Harus tahu ini, pola ini berlaku di mana-mana. Ini pasti yang sudah disebut tadi nih sama Pak Mahfud. Ketar-ketir nggak kalian nih? Bentar lagi terkuak itu semua kalian. Jangan macem-macem kau, jangan main-main ini uang negara kan makan. Rakyat dimiskinkan dan kalian sendiri menikmati hasil kekayaan dari negara Indonesia ini. Parah sih kalian, para tikus-tikus negara ini harus dibasmi nih Pak. Apakah benar orang yang kerja di pajak termasuk pekerjaan yang haram? Allahu alam, yang saya tahu iya. Karena ini maks namanya. Maks itu adalah pengambilan secara paksa. Bea cukai dan pajak ini ya. Ini sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya dosa-dosa besar. Bagus dihindari. Kata Pak Ustadz ini, bekerja di bagian perpajakan itu haram karena termasuk paksaan. Alangkah indahnya ya, alangkah nikmatnya gitu kalau orang-orang Indonesia ini tanpa pajak gitu, bebas pajak Pak gitu loh. Tapi memang ketentuan dari para menteri-menteri kita atau orang-orang terpenting mungkin untuk kemajuan Indonesia juga, karena diadakan pajak ya, itu karena uang pajak itu juga kembali lagi ke rakyat kan harusnya ya, kalau nggak menyeleweng. Tuh, nah lu lihat deh tuh. Bersih-bersih pajak dirjen pecat puluhan pegawai nakal tanpa ampun. Ya ilah Pak, kalau mau bersih-bersih mah jangan nanggung-nanggung Pak, ya kan? Jangan cuma pegawainya B yang dipecat, atasannya juga dipecat tuh. Banyak Setuju. banget itu yang suka korupsi uang pajak itu. Jangan cuma pegawainya Pak. Bila perlu Kroco-kroconya aja ini yang pejabatnya ketangkap juga ya. itu, ya kan? Giliran pegawai be cepet bertindaknya. Heran banget be. Pengen be gue copot itu kacamata, gue tabokin. Giliran pegawai yang nakal cepet be ambil keputusan. Iya. Giliran pejabatnya berbelit-belit kayak ular kelilit. Nah ini untuk Pak Prabowo ini kerjanya pelan-pelan, sedikit terlihat ya. Ganti menteri, ganti peraturan baru, perubahan baru. Oke, kita terima ini udah oke sih sementara ya. Ini semoga berkepanjangan ya. Jadi rakyat ini bisa percaya gitu sama pejabat-pejabat negara kita gitu. Nah nih Pak ya, saran kalau bisa nih dari Sabang sampai Merauke nih, cek semua dirijen pajak. Pokoknya seluruh perpajakan di Indonesia itu harus dicek. Yang menyeleweng, sikat Pak.